Pada video ini kita lanjutkan dengan soal nomor 7 untuk kaidah pencacahan. Soal nomor 7 adalah banyaknya bilangan genap N, A, B, C dengan 3 digit sehingga B lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari C adalah ini muncul tahun 2016. R-nya itu adalah A, B, C. Digit A ada di 9 angka. Digit A itu ada di 9 angka, B-nya lebih besar dari 3, C lebih besar dari B, dan C harus genap. Dan C harus genap. Nah, ini harus genap. Berarti yang pertama, untuk B-nya adalah 45, maka C-nya harus 68. Jadi kalau B-nya itu 45, B-nya adalah 45, berarti 2. C-nya harus 68 supaya genap. Nah, ini berarti ini pasti 9. Karena untuk menentukan genap dan ininya adalah tergantung dari yang di ini. Kalau ini 4, 5, berarti ini harus 6, 68. Kenapa? B itu harus lebih kecil dari C. Jadi ini harus, kalau ini harus lebih kecil dari yang ini. Nah, berarti kalau 45 berarti ini harus 6, 68. Berarti jawabannya 9 kali 2 kali 2 sama dengan 36. Untuk yang kedua, kalau B-nya itu adalah 67. Kalau 67 berarti C-nya harus 8. Supaya ini genap. 67. Nah, ini kan ini B-nya harus lebih besar dari 3. Berarti mulai dari 4 tadi ya. Mulai dari 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah sah 1. C-nya hanya sah 1. Berarti 9 kali 2 kali 1 sama dengan 9 kali 2 kali 1 sama dengan 18. Jadi banyaknya bilangan genap P yang terjadi adalah 1 tambah 2, 36 tambah 18 sama dengan 54. Sekarang kita lanjutkan dengan nomor 8. Sebuah bilangan ganjil 5 angka memuat 4 angka ganjil dan tidak memiliki angka berulang, serta tidak memuat angka 0. Maka banyak bilangan dengan ciri tersebut adalah angka ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kalau angka genap adalah 2, 4, 6, 8. Kemungkinan yang pertama, di sini sebuah bilangan ganjil 5 angka memuat 4 angka ganjil dan tidak memiliki angka berulang dengan tidak memuat angka 0. Berarti kalau 4 angka ganjil berarti satu yang genap. Berarti kalau ini genap, berarti yang lainnya pasti ganjil semua. Nah, yang lainnya di sini adalah tapi yang diminta adalah angka ganjil. Angka ganjil berarti ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5. Kalau udah masuk 1, ganjil yang ini pasti 4. 3, 2, 1. Kurang 1 ya. Kan tidak boleh ada angka yang berulang. Ini angka genap ada 4. 2, 4, 6, 8. Angka ganjil yang ini harus diisi dulu ganjil supaya ganjil gitu. Kali ini udah masuk 1, ganjilnya tinggal 4. Udah masuk 2, ganjil tinggal 3. Udah masuk 3, ganjil tinggal 2. Nah, yang sekarang genapnya di sini. Berarti sama aja dengan tadi. Ini ganjilnya 5. Ganjil yang di sini apa sih? 4 lagi, udah masuk 2. Ganjil ini tinggal 3, masuk 3, tinggal 2. Ini adalah ganjil yang di sini. Ya, genapnya di sini maksudnya. Berarti isi lagi ganjil di sini supaya jadi bilangan ganjil. Nah, ini 4, 3, 2 dan seterusnya sama. Ini yang ini genapnya di sini. Isi lagi ganjilnya di sini supaya ganjil 5,
4, 3, 2, dan seterusnya. Jadi kalau banyak cara adalah 4 kali 480 sama dengan 1920 cara. Itulah jawaban soal nomor 8. Soal nomor 9. Diketahui 7 buku terdiri dari 2 buku bahasa Inggris, 2 buku matematika, dan 3 buku bahasa Indonesia. Akan diletakkan di sebuah rak secara berjejer. Maka kemungkinan susunan buku sehingga 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika selalu berdampingan. Jumlah buku ada 7 buku, 2 buku bahasa Inggris, matematikanya 2. Dianggap 1 bisa ditukar-tukar tempat. Karena ini harus sama ya matematikanya tadi. Harus bahasa Inggris juga sama dianggap 1, tapi bisa ditukar-tukar. Kalau bahasa Indonesia tidak. Nah, di sini 2 buku matematika, 3. Kemungkinan 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika berdampingan. Ini berdampingan berarti dianggap 1, tapi bisa tukar dua-duanya. Ini juga sama, kalau ini tidak bisa sama, bisa juga tidak tukar. Karena matematika dan bahasa Inggris dianggap 1, anggap 1 berarti jumlahnya 5. Tadi bahasa matematika, bahasa Inggris dianggap 1. Berarti 3, 4, 5. Jadi dianggap 1 bahasa Inggrisnya sama. Nah, jadi berarti 5 faktorial. Karena tadi kelompoknya ada jadi 5 kelompok. 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah yang mana? Bahasa Inggrisnya tadi ya. Bahasa Inggrisnya 2 faktorial. Ini juga 2 faktorial. Bisa ketukar. Bahasa Inggrisnya bisa ketukar. Karena ada 2 buku, 2 faktorial. Matematiknya sama, 2 faktorial juga. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 120 kali 4. Sama dengan 480. Itulah jawaban soal nomor 9. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Ini di sini nggak apa-apa nomor 36. Satu tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang putra dan 5 orang putri. Dan tim ini akan dibuat pasangan ganda. Baik ganda campuran, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Banyak pasangan ganda yang dapat dibuat. Ganda putra berarti tadi ada 10 putra. Ganda putranya adalah 10C2. Berarti 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial, 8 faktorial. Berarti 10, 9, 8 faktorial. Ini 2 coret, hasilnya adalah 45. Ganda putri adalah 5C2. 5 orang putri, diambil 2 supaya ganda 5. 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 kurang 2, 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 2 kali 1. Coret lagi. Sama dengan 10. Kemudian untuk ganda campuran. Ada 10 laki-laki dan 5 wanita. Diambil 1-1. 1 laki 1 wanita. Berarti 10C1 kali 5C1. Berarti 10 faktorial per 1 faktorial kali 9 faktorial 10 kurang 1 faktorial. 5 faktorial per 1 faktorial 5 kurang 1 4 faktorial. Berarti 10 kali 9 per 9 faktorial. 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi banyaknya adalah 45 tambah 10 tambah 50 sama dengan 105 cara ya. Itulah jawaban soal nomor 10. Kita lanjutkan soal nomor 11. Diketahui garis G dan H sejajar. Titik A, B, C, dan D terletak pada garis G. Titik A, ini garis G-nya. A, B, C, D. Dan titik E, F, G adalah terletak pada garis A. Banyaknya segitiga yang dapat dibuat dari 7 titik tersebut adalah
Ini garis G-nya adalah, ini ada 4 nih. Kita pilih satu di sini. Berarti sini. Kalau garis G-nya kita memilih satu titik, kan bisa dihubungkan ke sini. Titik. Jadi di garisnya ada 2 titik. Berarti garis G-nya 1, berarti 4 titik dipilih 1. Otomatis di garis H-nya dipilih 2. Berarti 3 titik dipilih 2 titik. Berarti 4C1 kali 3C2. Berarti 4 faktorial per 3 faktorial. Kali 1 faktorial maksudnya. 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti uraikan kayak tadi 4 kali 3 faktorial. Nah ini hasilnya adalah 12. Kemungkinan yang kedua. Ini di sini 2 titik, sini 1 titik. Berarti kalau 2 titik sini dihubungkan jadi sebuah segitiga juga. Berarti 4C2 kali 3C1. Ya uraikan kayak tadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, 3 faktorial dan seterusnya. Hasilnya adalah 2, 3, 3. Sama dengan 18. Jadi banyaknya cara yang dibuat adalah 1 tambah 2, yaitu sama dengan 12 tambah 8 sama dengan 30 cara. 30 cara membuat segitiganya. Nah ini jawabannya B. Kita lanjut dengan soal nomor 12. Satu panitia yang terdiri 4 orang dengan perincian sebagai ketua, seorang sekretaris, 2 orang sebagai anggota. Kedua anggota tidak dibedakan. Akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita yang tersedia. Jika sekretarisnya harus wanita, maka banyak cara membentuk panitia tersebut adalah orangnya ada 3 laki-laki dan 3 wanita. Sekretarisnya harus wanita. Sekretarisnya harus wanita. Kalau sekretarisnya harus wanita, berarti ketuanya, ini ada 6 orang nih maksudnya. Berarti ini 3 wanita ini, berarti di sini ada 3 wanita, berarti 1 udah diisi 1 kotak. Kotak sekretaris sudah diisi 3, berarti udah dipilih 1 orang. Berarti yang belum dipilih ada 5 orang, bisa jadi ketua 5 orang. Sisanya adalah bisa jadi anggota. Berarti 3, isi dulu yang ini 3, baru ketua 5, 5 orang lagi sisanya karena udah dipilih 1 di sekretaris. 4 orang lagi di anggota. Anggota yang ini juga tinggal, yang ini tinggal 4 orang tadi. Karena ini adalah bebas, berarti bisa kita menggunakan 4C2. Ini boleh saja, bebas ini. Berarti 5 kali 3 kali 4C2. Karena sebagai anggota adalah bebas. Berarti 4C2. Berarti 15, 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, ini dibagi 2 sisa 2. Berarti jawabannya ada 15 kali 6. Sama dengan 9, 90. Itulah jawaban soal nomor 12.